menyerahkan saudara-saudara kepada pihak sekolah untuk dididik sebagai kader pemimpin dan sekaligus belajar untuk bela negara di tahun ajaran 2022 ini kepada pihak Rindam. Begitu saya titip saudaraku keluarga besar GMBI yang hadir sebagai peserta untuk taat dan patuh segera menjalankan tugas di sini selama 4 hari. Ini kloter pertama dari angkatan pertama. Jadi kita punya rencana ke depan adalah melahirkan keluarga besar GMBI yang para tingkatan khususnya, yaitu ketua Wilter, ketua distrik, dan ketua KSM untuk memahami tentang isi LSM GMBI, sekaligus dia juga ikut serta sebagai pelaksanaan dari bela negara. Jadi kita ini akan lakukan tidak hanya 1 kali kloter, tapi kita mungkin ada kloter kedua, ketiga, dan keempat sampai ke 9 mungkin. Ya, saya harapkan ini angkatannya juga, ini angkatan ideologi, ntar juga ada angkatan lagi, dan terakhir angkatan yang teknologi. Saya lihat respon daripada keluarga besar GMBI yang hadir hari ini, yang ikut sebagai para peserta, saya sudah menganggap sebagai adik-adik. Dari saya ini cukup respon sekali. Semoga dengan ini bisa membawa giroh kepada GMBI dan mengajak motivasi kepada keluarga besar GMBI yang lainnya. Saya pesan tetap karena ini adalah bersifat latihan didikannya, itu ada 2, mental dan fisik. Saya harapkan mengikuti secara baik sampai akhir dan tidak perlu putus asa, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari konsep kita belajar. Dan saya harapkan teman-teman sehat selalu dan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Thalita Dewi selaku Dewan Pakar di LSM GMBI. Ini acara yang perdana dilakukan oleh LSM GMBI. Kemudian tujuannya adalah juga mengisi betul-betul wujud dari transformasi di LSM GMBI yang sudah dicanangkan sejak 2020, bahwa LSM GMBI ini ingin mendirikan Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Latihan bagi kader di LSM GMBI, sehingga apa yang menjadi tujuan dan visi misi di LSM GMBI era transformasi ini bisa tercapai, dan pendidikan adalah tonggak dari perubahan itu sendiri. Transformasi yang diharapkan tentunya keseluruhan secara kelembagaan, kemudian juga bagaimana merestrukturisasi, mereframing, dan mengarahkan kembali pola gerakan, sehingga apa yang disebut dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat ini bisa tercapai dengan kebermanfaatannya di masyarakat luas, begitu. Ya, saya mengapresiasi besar karena memang animonya sangat kuat, meskipun mungkin ini yang pertama sehingga terkaget-kaget, tetapi saya kira dari seluruh materi yang diberikan, baik itu dari pihak Rindam, TNI AD, kemudian dari teman-teman di profesi Yaunal, di FAPI, kemudian juga dari Dewan Pakar, mereka akan mendapatkan banyak manfaat yang nantinya bisa dipergunakan sebagai fasilitator dan mungkin juga sebagai orang-orang yang berada di lingkungan sosial sehingga bermanfaat di masyarakat luas. Saya berpesan yang kepada peserta hari ini bahwa inilah sebetulnya bentuk sebuah kecintaan kepada lembaga dan wujud nyata dari bela negara, dan kita juga selaku LSM yang hari ini berada di lingkungan disrupsi tentunya harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan dan geopolitik, begitu. Dan semoga ini menginspirasi juga bagi struktural seluruh kader di LSM GMBI untuk mengikuti ini, karena ini adalah bukan kewajiban tapi seluruhnya adalah mutlak.
Salam rakyat adil makmur, saya Agus Yopo Priyono. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi pendidikan di acara diklatnya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Saya sangat bangga, masyarakat bawah harus sadar, harus mengorganisasi diri, harus memiliki power. Karena apa? Karena keadilan, kemakmuran, kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit, tapi harus direbut. Direbut dari siapa? Dari oligarki. Selamat berjuang, selamat membangun diri dengan konsep supaya gerakan masyarakat bawah Indonesia itu terarah sesuai dengan kepentingan ekonomi politik masyarakat bawah dalam gerakan perjuangannya. Acara ini harus terus supaya GNPI punya konsep, punya landasan berpikir, landasan bergerak, tidak anarkis, dan kita memiliki satu hal yang harus menjadi landasan filosofi kita, landasan pergerakan kita, dan arah perjuangan kita, yaitu Pancasila. GNPI harus memenangkan Pancasila supaya Indonesia adil dan makmur. GNPI harus solid, GNPI harus terus belajar, GNPI harus membenahi diri supaya GNPI dibutuhkan oleh masyarakat. GNPI menjadi garda terdepan dalam membela persoalan-persoalan masyarakat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gundara, asal dari distrik Kabupaten Sumedang. Jabatan saya sebagai sekretaris distrik di Kabupaten Sumedang. Selama 4 hari 3 malam, bahwa tentunya banyak hal yang kami dapatkan dalam acara diklat ini, yang sehingga dari berbagai orang atau dari pemateri-pemateri yang telah disampaikan ketika kegiatan kami di kelas, tentu banyak hal keilmuan secara kajian ilmiah yang memang dapat kami pelajari, yang untuk bagaimana kami bisa mengimplementasikan di setiap wilayah masing-masing tentunya. Dari mulai tentang wawasan bela negara, cara berkomunikasi, kemudian bagaimana cara membangun jaringan, terus kemudian juga bagaimana kita belajar menjadi seorang investigasi intelijen, kemudian juga bagaimana kita caranya menggrassroots gerakan masyarakat bawah, yang tentunya itu menjadi bekal bagi kami ketika kami nanti pulang ke setiap distrik masing-masing yang dilaksanakan pada kesempatan ini adalah dari Wilter Jawa Tengah dan Wilter Jawa Barat. Selama 4 hari 3 malam di sini, kami bisa berbarengan dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah untuk bagaimana kita lebih merekatkan lagi rasa gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga batinia ini, kekompakan ini terus kembali lebih kuat di antara kami. Selama 4 hari 3 malam ini kita tidak bisa bertemu dengan keluarga saja, dan komunikasi pun kita dibatasi, tidak bisa memegang handphone. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, asal saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya diamanahkan untuk menjadi Kepala Sekretariatan Wilter Jawa Tengah. Yang pertama, banyak hal-hal yang memang selama ini kita belum memahami. Ya, salah satunya bagaimana konsep kedisiplinan yang dibangun,
terus kebersamaan yang dibangun selama ini, bahwa walaupun mungkin hanya singkat selama 4 hari 3 malam, tapi akan berasa sekali bagaimana jiwa Korsa yang dibangun itu seperti itu. Saya kira banyak sukanya di sini karena memang kita bisa mengenal satu sama lain yang berbeda wilayah, karena kebetulan di diklat kali ini menyertakan ada 2 wilayah, yaitu Wilter Jawa Barat dan Wilter Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kami dengan selama 3-4 hari ini kita bisa bersama-sama, bareng-bareng bersama, bagaimana serunya ketika makan bersama ala militer gitu kan. Itu seperti memang banyak terjadi sesuatu yang memang menarik ya, Dato. Ini sebuah tantangan yang baru yang memang selama ini, mungkin selama hidup kami ini belum pernah kami alami. Itu seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti inilah mungkin yang nanti akan juga kita sampaikan sama rekan-rekan di wilayah. Cuman hanya mungkin kaget saja gitu ya, karena memang selama ini kita mungkin nggak terbiasa dengan latihan fisik gitu, seperti itu ya. Bagaimana kami digembleng ya, mungkin ini hanya butuh penyesuaian diri sajalah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uripto, jabatan sebagai Ketua Distrik LSM GMBI Distrik Rembang Wilter Jawa Tengah. Baru kali ini saya mendapatkan berbeda-beda wilayah tetapi dalam satu kelompok. Ini di dalam diklat di GMBI Rindam Siliwangi 3 ini. Nah, saya sangat bangga dengan kader-kader yang ada di kelompok, namun ada juga yang namanya siswa, ada yang kadang-kadang menjengkelkan, ya ada kala yang sangat menyenangkan. Namun kita saling melengkapi. Untuk para siswa, semua sangat kooperatif untuk niat belajarnya. Kita saling bercanda, mengikuti kegiatan bersama. Itu kita sangat suka. Yang mana kita bisa melewati semua itu dengan bersama-sama. Belajar bersama, terus mengikuti kegiatan fisik juga bersama-sama. Dalam hal ini, baru kali ini di GMBI, saya merasakan benar-benar kita adalah saudara. Hanya terkait dengan hubungan sama keluarga, itu memang HP kan posisi ditahan oleh panitia, karena memang tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, namun kita menyadari bahwa itu adalah suatu kedisiplinan buat kita sendiri, dan itu bukan sebagian dari duka sebetulnya, hanya sedikit saja. Saya sangat bangga di sini menjadi kader Sekolah Kepemimpinan dan Bela Negara, yang mana kita dididik oleh Bapak TNI secara fisik, mental, dan moral kita, yang mana kita harus menjadi kader aktivis yang hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Mashur, asal dari Kota Bandung. Saya sebagai Ketua Distrik Kota Bandung. Alhamdulillah di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di Rindam 3 Siliwangi tentunya akan menjadikan sebagai kesan bagi saya selama saya menjadi pimpinan regu di sini. Yang lebih berkesan lagi di saat melakukan kegiatan malam, melakukan sebuah jurit malam, tentunya sangat berkesan, dan ini sebagai pembelajaran bagi kami bahwa tidak hanya itu saja yang menjadi kesan bagi kami. Di dalam agenda makan pun, di dalam agenda kegiatan beribadah pun akan menjadi bahan kesan bagi diri saya. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan dari pendidikan-pendidikan yang lain. Dari mulai makan di sini diatur, dari mulai jalan juga diatur, dari mulai kehidupan sehari-hari juga diatur. Itulah yang menjadi kesan bagi saya. Pesannya ke depan mungkin harapan kami adalah
bagaimana keluarga besar GMBI ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti kita yang sudah melakukan kegiatan pada waktu sekarang dan pada waktu hari ini sebagai kata penutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep, asal dari distrik Sumedang. Jabatan saya di distrik Sumedang, Korlap 133. Selama pendidikan di Secaba ini, pasti semua rekan-rekan saya juga merasakan. Tapi itu untuk pembelajaran kami ketika nanti kami pulang dari Secaba ini, kami harus banyak perubahan dan terus belajar memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mofaid, asal dari Pati, ikut diklat di Rindam 3 Siliwangi ini untuk membentuk karakter kepemimpinan dan bentuk bela negara. Banyak sekali lah yang ya istilahnya manfaat yang saya peroleh dari pendidikan diklat di sini. Pembentukan sikap disiplin kepada peserta diklat dan kebersamaannya. Banyaklah kita istilahnya mengetahui kalau percampuran dari daerah masing-masing itu kan lain-lain, karakternya lain-lain. Banyak ya, ada yang istilahnya cepat tanggap, ada yang istilahnya kurang juga. Istilahnya untuk membentuk kekompakan itu sangat bagus pendidikan di diklat sini. Nama saya Asep Mulyana, Kapten Infanteri. Untuk jabatan saya Kaum Secaba Rindam 3 Siliwangi. Saya berdiri di sini mewakili Komandan Secaba. Kebetulan beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu mohon maaf, saya mewakili beliau. Untuk acara pelatihan ini, apapun dan siapapun berlatih di sini, yang intinya kami diminta untuk melatih. Kami rela, kami semangat, ya, tapi harapan kami yang dilatih di sini semangat, penuh antusias, dan yang lebih penting lagi semua yang diberikan dari kami, apa yang dilatihkan dari kami dibawa dengan positif. Untuk antusias GMBI ini, alhamdulillah pelatih-pelatih kami juga senang dengan antusiasnya, begitu semangat, walaupun keadaan lelah dan lelah, capek dan sebagainya, tetap semangat. Untuk saran saya ke depannya, apabila akan ada lagi diselenggarakan pelatihan di sini lagi, harapan kami semua, yang pertama di bidang kesehatan, jangan sampai mengirim peserta yang lagi sakit. Kenapa? Kalau ini lagi sakit, otomatis mereka datang ke sini cuma pindah tidur saja. Untuk itu disarankan yang sehat-sehat dan yang gagah-gagah. Tetap semangat. Sekolah Kadar Kepemimpinan dan Bela Negara LSM GMBI tahun anggaran 2022 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Muda desa tak kerja, mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah
sudah tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji.